dengan penggantian PJTBU yang masuk dalam blacklist, pengajuannya harus kemana? Lalu, apakah PJBU kualifi kecil tidak boleh menjabat sebagai PJTBU di badan usahanya sendiri, dan bolehkah di badan usaha lain tapi satu grup? Lalu yang keempat, dengan adanya relaksasi ini, apakah sistem di LPJK mendukung, Pak? Itu seperti itu, Pak, pertanyaannya. Silakan, Ibu Tisa. Ya, maaf, Mbak Mutia, boleh diulang yang pertama, Mbak? Iya. Satu-satu aja, satu-satu silakan, Bu. Pak. Di peraturan sebelumnya untuk peralatan harus milik sendiri. Ya. Begitu turun ke bawah di tingkat Pokja, aturan berubah lagi yaitu peralatan boleh sewa. Mohon pencerahannya. Iya. Jadi ini kan terkait untuk syarat perizinan ya. Di mana syarat perizinan sekarang juga tadi disebutkan oleh Bapak Direktur, sekarang juga boleh dilakukan dengan sewa. Artinya kalau sekarang turun ke sewa berarti masih relevan ya, Pak? Ya, sekarang juga sudah sama. Tapi mohon dibedakan antara ini adalah syarat perizinan untuk terkait dengan perizinan berusaha dengan syarat tender, itu sangat berbeda ya. Begitu. Yang kedua, Ibu. Iya. Berkaitan dengan penggantian PJTBU yang masuk dalam blacklist, pengajuannya harus kemana? Oh iya. Tadi berbeda, tadi kayak pertanyaan bukan itu. Baik, yang kedua, pengajuannya kalau ini kan berarti BUJK bermohon untuk penggantian PJSKBU. Nah, ini bermohon kepada LPJK. Jadi Bapak Ibu. Nah, memang nanti perlu ini ke depan nih memang kita perlu sinkronkan tadi ya terkait hal-hal lain yang tadi ada tenaga kerja yang merasa SKK-nya dipakai di badan usaha lain. Nah, itu memang kita perlu pikirkan bagaimana kalau perorangan itu melakukan komplain gitu ya Pak Yaya kepada di sistem gitu. Nah, ini yang tadi kalau dari secara pengaturan atau mekanisme memang BUJK yang bermohon. Tapi kalau dalam hal nanti TKK yang bermohon, ya nanti perlu kita ke depan nih koordinasi dengan teman-teman di LPJK. Oke, ini itu masukan kita. Yang ketiga, Ibu, silakan. Apakah PJBU kualifikasi kecil tidak boleh menjabat sebagai PJTBU di badan usahanya sendiri, dan bolehkah di badan usaha lain tetapi satu grup? Iya, baik. Kalau untuk yang kecil itu PJTBU gitu ya, bisa menjadi sebagai PJSKBU ya. Dan juga tadi PJSKB. Yang kedua Mbak pertanyaannya, mohon maaf. Yang ada dua pertanyaan di dalam satu pertanyaan tadi. Ya, dan bolehkah di badan usaha lain tetapi satu grup? Oh tidak, jadi yang boleh itu hanya di dalam satu badan usaha gitu ya. Tapi boleh merangkap tadi sampai dengan 5 untuk 5 sutra. Tapi kalau untuk dalam satu grup berarti kan sudah berbeda nama badan usahanya, tidak boleh, tidak diperkenankan. Yang keempat, Ibu, silakan. Dengan adanya relaksasi ini, apakah sistem di LPJK mendukung? Pastinya, karena semuanya ini nanti akan diimplementasikan pada lapangan ya, berarti semua sistem baik itu di OSS, tentunya kami koordinasi dengan BKPM dan nanti kepada di sistem di LPJK, pastinya. Silakan lanjutkan Ibu dengan pertanyaan selanjutnya. Baik Pak, dari LSP Pertakonas Gandes ST. Izin bertanya, apakah ini berlaku untuk tenaga ahli konstruksi swasta karena banyak tenaga ahli swasta belum memiliki sertifikasi? Lalu ada 3 pertanyaan, mungkin satu-satu aja Bu, satu-satu. Ulang lagi Bu. Apakah ini berlaku untuk tenaga ahli konstruksi swasta karena banyak tenaga ahli swasta belum memiliki sertifikasi? Oke. Dari UP Pak Riki ya? Ya, baik. Pertama Mbak Siti, ini berlaku maksudnya apa? Pengaturan di Permen ini, Pak. Ini? Iya Pak, Permen ini. Permen 8 ya Pak, ya. Jadi ini tidak melihat dia ahli konstruksi bekerja di swasta, BUJK swasta atau BUMN karya atau di manapun, tapi ini untuk seluruh pemegang tenaga kerja konstruksi. Jadi berlaku untuk semua gitu ya. Ya. Yang keduanya Pak Ibu.
Untuk sertifikasi kompetensi dari BNSP berlaku 5 tahun, bagaimana dengan fresh graduate yang memiliki sertifikasi tambahan kompetensi yang berlaku hanya setahun? Oh, baik, baik. Silakan, Pak Diki. Baik, ini yang pertama, yang sertifikat itu sekarang berlaku 5 tahun. Kalau dulu PJK kan 3 tahun. Jadi kalau yang dilaksanakan oleh LSP saat ini yang dapat lisensi BNSP itu berlaku 5 tahun. Untuk kompetisi tambahan lulusan SMK, ini SMK 3 tahun mereka berada di jenjang 2 dan berlaku 5 tahun. SMK plus yang artinya masa pendidikannya 4 tahun ini berada di jenjang 3 berlaku 5 tahun. Untuk politeknik yang diberikan kompetensi tambahan, mereka berada pada jenjang 5 dan berlaku 5 tahun. Tadi yang pertanyaan 1 tahun itu untuk jenjang 7 fresh graduate. Jadi semestinya lulusan S1 dan D4 itu berada di jenjang 6. Nah, karena diberikan kompetensi tambahan 32 jam pelajaran, diberikan SIBIMA 52 JPL, dia dilakukan akselerasi. Dia bisa langsung lompat ke jenjang 7, tapi diberi bintang di situ, jenjang 7 fresh graduate. Dalam artian hanya berlaku 1 tahun. Jadi kalau dia tidak ikut pemberian kompetensi tambahan, mereka lulus masuk ke jenjang 6 sebagai teknisi dan analis. Tapi dengan diberikan kompetensi tambahan, dia berhak langsung duduk di jenjang 7 fresh graduate dan setelah 1 tahun itu bisa langsung mengikuti sertifikasi untuk ahli muda. Karena kita tahu untuk ahli muda itu persyaratan minimal 2 tahun. Tapi dengan dia ikut kompetensi tambahan, dengan memegang SKA jenjang 7 fresh graduate, dia bisa langsung lompat ke jenjang 7. Begitu, Mbak. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, silakan. Baik. Pada PP 14, pada jenjang 8 ada persyaratan untuk S2. Jadi berdasarkan Kepmen ini, apakah S2 tidak bisa mengurus SKK jenjang 8? Silakan, Pak Diki, saya kira. Ya, jadi di PP 14 tadi sebagaimana kami sampaikan, di Permen 8 ini kita lakukan relaksasi terkait persyaratan dasar, yaitu untuk pengalaman. Di PP 14 itu dituliskan di jenjang 8 untuk S2 minimal 0 tahun itu bisa langsung masuk di jenjang 8. Nah, artinya ini tidak masalah kalau dia dengan 0 tahun dia bisa langsung masuk ke jenjang 8. Tapi yang kita lakukan relaksasinya adalah untuk S1 dan pendidikan profesi. Kalau S1 sebelumnya di PP 14 12 tahun, ini kita relaksasi menjadi 6 tahun. Paling sedikit mempunyai pengalaman selama 6 tahun. Adapun untuk profesi yang sebelumnya 10 tahun, pada Permen 8 ini kita relaksasi menjadi separuhnya itu menjadi 5 tahun. Begitu Bu Siti. Kalau untuk S2 dia bisa langsung karena di KKNI maupun di Perpres 8 kan dengan fresh graduate S2 dia bisa langsung duduk di jenjang 8. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, silakan. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari BPP Gapensi Rifai. Ada 3 pertanyaan, Pak, izin. Yang pertama, ya, mohon penjelasan pasal 8 ayat 3 bahwa usaha spesialis harus memenuhi kelayakan penjualan tahunan. PP 5 2021 tidak mensyaratkan penjualan tahunan bagi usaha spesialis. Semoga saja keliru karena kriteria besaran penjualan tahunan belum diatur dan sebaiknya tidak diatur. Ini sepertinya pertanyaan dan masukan juga ya Pak, atau gimana? Ya. Ya. Ada yang bisa ini, kalau bisa tidak ini dari masukan kita. Ya. Ibu ini. Iya, Pak, izin Pak. Jadi memang disebutkan pada spesialis bahwa untuk penjualan tahunannya itu maksudnya dicatat, Pak. Bukan untuk sebagai persyaratan, tapi memang nanti untuk karena memang tidak ada kualifikasi untuk spesialis. Jadi tetap dicatat gitu ya, tapi tidak ditargetkan untuk jumlah angkanya, Pak. Jadi lebih pada untuk data, lebih pada pencatatan data. Dan memang spesialis memang tidak ada pengaturan untuk penjualan tahunan karena memang tidak ditetapkan sesuai PP 5. Selanjutnya, silakan. Baik.
Pasal 13 ayat 7, pemenuhan TKK PJSKBU tanpa SKK, lulusan SMA pengalaman 4 tahun atau lulusan SKK pengalaman 3 tahun, tidak perlu ditambahkan lagi sertifikat pelatihan yang diselenggarakan DJBK. Apakah tersedia anggaran DJBK atau berbayar? Lalu mohon penjelasan bahwa permen ini adalah kemudahan memperoleh izin berusaha pelaku konstruksi. Ya. Silakan. Ya, baik Pak Yaya. Jadi memang sebenarnya di sini untuk tadi mengatasi salah satu adanya kebutuhan pemenuhan untuk PJSKBU gitu ya, khususnya pada BUJK kualifikasi kecil, kita kan akan sangat kekurangan. Jadi memang di sini kemarin kita melakukan untuk penetapan bahwa bisa dipenuhi dengan tenaga yang berasal dari SMA gitu ya, dengan SMK, dengan memang pembuktian dengan sertifikat atau sertifikat pelatihan. Ini memang kemarin sudah menjadi kebijakan Pak Direktur. Namun memang begini Pak Ruslan, bahwa penetapan sertifikat ini diterbitkan oleh DJBK, tapi dalam pelaksanaan untuk kegiatan pelatihannya, tentunya kita akan bekerja sama dengan teman-teman dari OPD daerah yang memang punya kewenangan untuk melakukan pelatihan, dan juga teman-teman dari LPPK yang ada baik itu di asosiasi yang memang bisa melakukan penyelenggaraan pelatihan, dan juga dari instansi atau kementerian lain. Begitu Pak Yaya. Silakan Ibu lanjutkan. Untuk yang relaksasi ya, atau yang tadi yang saya belum. Jadi memang ada beberapa hal yang sudah disebutkan oleh Pak Direktur, bahwa di sini ada beberapa relaksasi ya, tadi contohnya untuk pertama dari adanya peralatan yang dulunya itu harus dimiliki namun sewa, kemudian tadi untuk pemenuhan PJSKBU yang dulunya per 1 orang untuk 1 subklasifikasi, sekarang bisa dirangkap dengan maksimal 5 subklasifikasi, dan juga tadi penjelasan lebih pada untuk badan usaha spesialis itu ada penyesuaian dari nilai asetnya, dan mungkin ada beberapa hal tadi yang terkait tenaga kerja konstruksi. Itu Pak Yaya. Oke, itu. Ibu lanjutkan ke pertanyaan ke-9-nya, Bu. Baik, Pak. Dari PT Dia Bandung, PT DYA Bandung, izin bertanya terkait dengan sertifikat standar yang diatur dalam pasal 56 ayat 6, BUJK yang masih menunggu proses verifikasi dapat mengikuti pemilihan penyedia dan pengikatan kontrak jasa konstruksi. Pertanyaannya, apabila selama proses verifikasi sertifikat standar, BUJK telah melakukan pengikatan kontrak jasa konstruksi, namun hasil dari verifikasi sertifikat standar tersebut ditolak, apa konsekuensi atau akibat hukum terhadap kontrak jasa konstruksi yang dilakukan BUJK tersebut? Ya. Bisa dijawab Ibu? Bisa, silakan. Ya, baik, memang seyogianya Pak pada saat pengikatan itu tadi sebenarnya sudah ada penjelasan dari peraturan yang diterbitkan oleh Pak Ketua, bahwa pada proses pengikatan itu harus dipastikan status dari penerbitan atau proses perpanjangan dari SPU, bahwa statusnya itu memang tidak dalam tahap validasi tapi juga sudah dalam tahap untuk proses pembayaran. Jadi kalau kita perlu benar-benar melihat teman-teman PPK status dalam hal pengurusan SPU-nya itu pada tahap mana. Jadi tidak semua tahapan itu boleh melakukan pengikatan. Ya, kalau dengan konsekuensi sebenarnya berarti seharusnya sudah dilakukan sampai untuk proses kontrak ya Bapak ya. Karena memang sudah dijelaskan dari surat edarannya Pak Ketua ya, terkait untuk SBU proses mana yang bisa dilakukan untuk pengikatan kontrak. Begitu. Oke. Terima kasih. Ini satu lagi ya, kan baru 9. Yang ke-10 silakan Bu. Baik Pak. Dari LSP Pertakonas. Yang pertama, ada 2 ya Pak ya. Yang pertama, sertifikat kompetensi kerja fresh graduate dengan masa berlaku 1 tahun, form SKK diterbitkan oleh LPJK itu belum ada yang masa berlaku 1 tahun. Bagaimana solusinya? Silakan Pak ini. Pak Riki. Bisa diulang Mbak Siti, tadi apa form? Sertifikat kompetensi kerja fresh graduate dengan masa berlaku 1 tahun, form SKK diterbitkan
oleh LPJK itu belum ada yang masa berlaku 1 tahun. Bagaimana solusinya? Baik, jadi yang untuk fresh graduate ini memang kekhususan bagaimana kita menyiapkan calon tenaga kerja konstruksi. Nanti ini juga akan disesuaikan di portal, tentunya di portal perizinan terkait pengajuan sertifikasi untuk fresh graduate. Jadi mungkin maksud LSP Pertaponas ini yang ada itu baru yang reguler di portal. Belum mengakomodir yang di sistem informasinya tadi, belum mengakomodir untuk yang fresh graduate yang berlaku 1 tahun. Nanti kami pastikan ke LPJK agar karena ini amanat permen, tentunya di portal perizinan juga mesti mengakomodir sebagaimana dia mengakomodir. Demikian Mbak Siti. Baik. Terima kasih. Saya dulu saya kasih sebentar. Ayo, baik. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendapatkan partisipasi dari 17 orang peserta. Sini sekarang yang hadir sudah ada 809 peserta, ya 17 ya ada sekitar 17 ya sekitar 1% lah kira-kira ya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menggunakan kesempatan ini dengan karena di sini kebetulan hadir nih sesepuh kita yang selalu membina kita, Ketua LPJK hadir, saya kira masih hadir saat ini. Mungkin saya ingin mengundang beliau ya. Setelah mendengar 17 pertanyaan ini, mungkin ada beberapa penjelasan yang tentu saja hal ini semuanya terkait dengan tugas dan fungsi LPJK. Kalau apabila berkenan, Pak Taufik Wijono, Ketua LPJK, mohon bisa memberikan pencerahan kepada kami semua di sini. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak Yaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak sekalian. Jadi memang tadi banyak pertanyaan. Waktu untuk LPJK memang terbatas, tapi memang kami akan sampaikan nanti pada waktu yang khusus. Kami juga sudah catat semua, sudah copy seluruh pertanyaan yang ada di chat dan copy juga apa yang tadi ditanyakan. Jadi nanti kami ingin melakukan sosialisasi atau menjawab pertanyaan ini secara khusus. Namun yang pertama, karena ini banyak pertanyaan terkait dengan tadi bagaimana melakukan pengecekan kalau namanya dipakai di tempat lain. Itu sudah difasilitasi di websitenya LPJK, ada satu menu di mana setiap orang bisa melakukan pemeriksaan apakah namanya dipakai oleh perusahaan tertentu, dan itu sebenarnya sudah kita sampaikan 3 bulan yang lalu. Jadi sampai sekarang itu silahkan bisa dibuka. Justru karena masalah ini, maka kami mendapat masukan banyak sekali, dan kami juga sudah mengirimkan kepada lebih dari 20.000 ya, lebih dari 20.000 perusahaan yang namanya duplikasi atau dipakai. Kami bisa lihat data itu. Atas dasar itu, maka ada beberapa atau banyak juga yang kemudian mengajukan bagaimana kalau itu akan diganti. Nah, penggantian tadi prinsipnya juga sudah disampaikan, nanti bisa dibuka di website juga. Caranya adalah menyampaikan kepada LPJK nama saya dengan format tertentu, dan kemudian atas dasar itu maka kami akan melakukan klarifikasi kepada perusahaan yang tanda petik disebutkan di situ menggunakan tanpa izin. Sampai minggu kemarin kami memang memberikan waktu 2 minggu untuk mengkonfirmasi dari perusahaan tersebut. Karena kami tidak bisa langsung untuk mendelete atau men-take down perusahaan tersebut, karena tentunya harus diberi kesempatan. Tapi sejak minggu ini kami waktunya hanya 1 minggu, dalam 7 hari, maka perusahaan yang namanya tercantum di situ harus mengganti atau tadi harus di take down. Jadi itu yang langkah yang kami lakukan. Yang kedua, karena memang banyak, paralel dengan cara email, dengan manual, kami sekarang menyiapkan. Jadi dalam bentuk aplikasi yang mungkin bisa lebih cepat, bisa didistribusi juga lebih luas kepada yang berkepentingan. Aplikasi ini bisa digunakan melalui Siki Client, yang sekarang ini Siki Client tersebut digunakan untuk memperpanjang sertifikat yang diberikan relaksasi sampai akhir Desember atau ya sampai akhir Desember, khususnya untuk jabatan kerja yang belum ada pengampunya.
Yang ketiga, kami sudah melakukan upaya-upaya untuk mengunci. Ya, jadi LSBU yang akan menggunakan nama-nama tadi itu sekarang sudah terkunci karena semua nama-nama yang ada di dalam SIKI harus sudah kita pasang juga nomor HP dan lain-lain, sehingga penggunaan tadi sudah tidak bisa lagi atau sudah sangat dibatasi untuk penggunaan yang bersamaan. Jadi ini sudah kita siapkan dan per 1 Agustus sudah kita gunakan. Dari seluruh LSBU harus mengacu kepada aplikasi tersebut. Kemudian Ibu Bapak sekalian, memang masalah besar kita semua adalah ketersediaan LSP. Kita hanya punya 7 LSP yang operasional, sementara ada 35 LSP yang sekarang dalam proses untuk mendapatkan lisensi dari BNSP. Kami tentunya berupaya bersama para calon LSP tersebut untuk dengan BNSP, maksudnya supaya proses lisensi ini bisa dipercepat. Tapi tentunya karena lisensi adalah kewenangan dari BNSP, proses yang kami lakukan adalah memberikan pendampingan untuk teman-teman CLSP. Nah, ini memang tantangan bersama ya, bersama CLSP untuk bisa melakukan itu. Tadi saya kira sudah disebutkan, kesulitan teman-teman kita terutama di daerah terpencil itu adalah sertifikasi yang langsung ya, tatap muka. Karena itulah tentunya memang jika dimungkinkan dan atas izin BNSP, memang sebanyak mungkin nanti kita usulkan untuk bisa dilakukan dengan asesmen jarak jauh. Tapi sekali lagi, Bapak sekalian, bahwa proses asesmen ini sepenuhnya adalah kewenangan BNSP. Karena LSP melakukan asesmen tadi atas nama BNSP. Demikian Pak Yaya, mungkin itu hal yang bisa kami sampaikan dalam waktu yang singkat ini, tapi kami berharap dalam waktu dekat kami bisa melakukan upaya-upaya sosialisasi lebih luas. Oh ya, satu lagi, Ibu Bapak sekalian, dengan adanya permen ini, LPJK juga sudah menyiapkan sistem, ya, sistem untuk menyesuaikan dengan adanya aturan ini. Ya, sistem dan juga Ibu Bapak sekalian, para asesor badan usaha juga nanti harus kita berikan sosialisasi atau kita sebut RCC. Karena asosiasi badan usaha harus melakukan penilaian dengan cara-cara yang baru. Ya, jadi ini kami sedang menyiapkan bersama Bina Konstruksi untuk memberikan penjelasan kepada asesor badan usaha yang jumlahnya 330 orang untuk bisa nantinya melakukan asesmen dengan peraturan yang baru ini, ya tentunya nanti bersama LSBU. Demikian Pak Yaya, sekiranya Pak Agus Gendroyono ada yang mau menambahkan? Mungkin boleh. Saya undang Pak Profesor Agus, silakan kalau bisa ada. Pak G. Pak Prof. Oke, saya kira ini. Oke, ya. Masih ada waktu. Saya kira ini kita batasi saja sampai jam 4 ya, maksimum sampai 4. Kalau panitia setuju ya sampai 4-nya. Saya kembali ke Pulau Jawa. Silakan dari Pulau Jawa yang ingin menanyakan. Halo, ya, silakan. Ya, silakan. Selamat sore, Pak Yaya. Saya dengan Ibnul dari Inkindo Jawa Timur. Ya. Tadi ada di slide yang disampaikan oleh Pak Niko ya. Di dalam ketentuan peralihan tadi disebutkan bahwa SBU konstruksi yang sedang dalam proses perpanjangan dan atau perubahan oleh LSBU dinyatakan masih berlaku hingga 31 Agustus 2022. Tapi ini perlu disinkronkan Pak Yaya bahwa di dalam ketentuan yang menyangkut masalah penetapan kualifikasi berdasarkan pengalaman pekerjaan, penjualan tahunan gitu ya, itu kan berlaku saat ini adalah permohonan baru, tidak ada proses perpanjangan, jadi tidak bisa akumulasi. Mohon nanti dikonfirmasi oleh Pak Taufik juga, gitu, bahwa saat ini kalau
prosesnya adalah baru. Jadi ketika kita mengajukan permohonan M, kualifikasi M saat ini, tidak bisa akumulasi. Tidak bisa akumulasi. Yang berlaku adalah satu kontrak yang memenuhi ketentuan untuk jasa konsultan adalah minimal 1M. Jadi mohon ini biar sinkron antara ketentuan peralihan yang ada di situ dengan penetapan kualifikasi berdasarkan penjualan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan banyaknya SKK. Tadi mungkin sudah banyak masukan dari teman-teman yang lain, adanya pembajakan di sana sini dan sebagainya. Ini perlu antisipasi yang dibangun dengan security system yang luar biasa gitu ya. Memang informasi terkait dengan SKK yang digunakan oleh perusahaan lain ada Bapak yang seperti disampaikan oleh Pak Taufik. Sudah kita lihat beberapa bulan yang lalu sudah tampil. Tapi solusinya kan belum ada ya. Saat ini untuk pengajuan klaim terkait dengan penghapusan data SKK yang digunakan oleh badan usaha lain, sulitnya bukan main. Atau bahkan belum ada solusinya. Nah ini yang perlu dibangun security systemnya, bagaimana nanti SKK yang digunakan oleh badan usaha, pemilik SKK juga memiliki akun di sistem, sehingga nanti ketika data SKK itu digunakan oleh badan usaha lain, itu harus ada notifikasi. Notifikasi itu bisa by sistem dengan WA atau dengan apa untuk meng-approve bahwa dirinya memang benar-benar ada di perusahaan tersebut. Nah, saat ini kan sistem yang ada, semua orang bisa memasukkan data SKK tanpa harus diverifikasi atau divalidasi kebenaran data itu. Sehingga menjadi permasalahan yang luar biasa pada saat ini menyangkut masalah hukum dan sebagainya yang banyak laporan-laporan ke kepolisian terkait dengan hal ini gitu ya. Nah, tentunya nanti ke depan juga kalau memang sekarang ini sudah banyak pembajakan, dokumennya harus didukung. Kalau memang sebuah badan usaha mengklaim itu tenaga ahlinya, maka tentu harus diklarifikasi, harus divalidasi, bahkan perlu kalau umpamanya ada dukungan dari surat pernyataan yang harus diketahui notaris atau bahkan harus diketahui oleh pihak kepolisian, gitu ya, agar ini untuk mempermudah proses ke depannya agar tidak kacau balau di dalam sistem dan adanya proses ini tentunya pihak seperti notaris tidak akan mungkin serta-merta mengeluarkan itu, dokumen itu, pihak kepolisian juga akan tidak mungkin memberikan sebuah pernyataan bahwa yang bersangkutan memang adalah ada di sebuah badan usaha. Itu saja mungkin masukan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi yang kedua saya kira nanti dijawabnya dalam kesempatan yang lain ya Pak ya, karena ini sangat sangat sistematik sistem. Mungkin yang pertama saja dulu. Yang pertama mengenai yang yang tidak bisa diakumulasikan mungkin. Silakan Ibu ini Bu Disa atau Pak Niki. Ternyata sistemnya tidak bisa mengakumulasikan itu Pak. Untuk yang relaksasi yang terkait dengan permohonan perpanjangan. Ya betul, memang dalam sekarang memang tidak ada untuk permohonan perpanjangan karena semua dianggap baru Pak. Baik Pak, nanti ini kami. Ini saya kira masukan dan saya kira Pak Taufik sudah mencatat hal ini ya. Silakan yang lainnya Pak. Jatim nanti di ininya kita ini dimasukkan bagi kita ya Pak dari Jatim ya. Silakan yang lainnya dari Jawa Tengah kalau ada. Dari Jakarta Pak. Jakarta bagus. Silakan. Terima kasih Pak. Saya dari Perkopindo. Izin mungkin di sini ada ketua LPJK Pak Taufik mungkin. Ya. Nah di permen ini kan di pasal 4 membahas lisensi lembaga sertifikasi badan usaha. Nah, terkait lisensi sertifikasi badan usaha tersebut, itu ada persyaratan untuk mengajukan lisensinya. Salah satunya adalah asesor. Nah, terkait asesor, itu kita sudah pernah bermohon ya kepada LPJK untuk mengadakan RCC asesor badan usaha. Tapi
katanya ditunda. Nah, mungkin ketika permen ini keluar, kami dari Forkopindo ingin menanyakan kapan RCC badan usaha tersebut dibuka, itu yang pertama. Yang kedua, untuk masalah teknis lisensinya, apakah sama dengan lisensi yang sebelumnya dan kapan mulai dibuka untuk pendaftaran lisensi LSBU tersebut? Itu saja Pak, mungkin terima kasih Pak. Oke, sebelum saya dijawab ini karena ini terkait dengan operasional yang terkait ini terkait ini. Saya nanti dijawab sekaligus ya Pak ya. Oke. Silakan dari Banten atau dari Jawa Tengah, dari Jogja. Ada? Coba Pak. Ya, silakan. Jawa Barat. Ya, silakan. Tolong, ada mic-nya. Ya. Silakan dari Jawa Barat. Suaranya tidak ada. Oke, tidak ada. Hilang. Oke. Jawa Tengah, Yang Pak. lain dari Sumeneb tadi. Jawa Tengah, Pak. Assalamualaikum. Ya, semoga silakan. Jawa Tengah, Pak. Ya. Ya, silakan Jawa Tengah. Yang pertama, Pak, kami Heru, Pak. Yang pertama, untuk SBU, ini usaha kecil ya. Ini melalui OSS, ini kan sebelum masuk ke portal perizinan lembaga atau SBU, ini kan ngisi untuk validasi risiko ya. Validasi risiko ini sebelum masuk ke PBUMU ini harus minimal investasi 1 miliar. 1 miliar lebih Rp1, bahkan 1,3 dan lain sebagainya untuk per subbidang. Nah, ini misalnya 3 subbidang kan sudah 3 miliar sekian. Padahal di aturan SBU ini kan untuk kemampuan keuangan atau di neraca per SBU itu kan minimal 300 juta untuk per SBU. Nah, ini khawatirnya kami ini nanti terintegrasi dengan pajak. Nah, ini yang mohon ini, jadi antara aturan di PUPera dengan OSS ini tidak sinkron, Pak. Ini yang pertama. Kemudian terkait dengan apa yang tadi banyak double SKK yang dipakai di badan usaha lain. Tentunya klaim yang terakhir yang dipakai, Pak. Karena mohon maaf ini kalau bisa didata bahkan bisa ribuan SKK yang dipakai badan usaha lain. Ini udah luar biasa. Ini udah ya kemarin nemu SKK di bawah Ponasem dibikin datanya. Kemudian yang selanjutnya untuk ini Pak, terkait dengan asesor dalam uji kompetensi, mereka misalnya mengajukan jenjang 9. Nah, setelah kita uji ini kan ya misalnya kalau secara de facto-nya ini baru kompetensi di jenjang 8. Nah, ini mohon kalau ada aturan yang bisa diturunkan 1 grade, jangan menjadi belum kompeten. Nah, ini kasihan biayanya. Kadang dilematis Pak, artinya tidak dikompeten kasihan, mau dikompetenkan kita ada tanggung jawab moral Pak. Demikian mohon pencerahan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, saya kira ini menarik sekali. Silakan Pak Ibu Disa atau Pak Nasir menjawab pertanyaan Pak Heru yang pertama itu ya tadi. Silakan. Informasi ya. Baik Pak, ini tadi dari tim sebenarnya sudah menyampaikan ke OSS Pak Heru. Jadi untuk mengakomodir ya khusus Jakon ini bisa multi KBLI dan sebetulnya yang dimasukkan tidak terkait dengan modal. Itu sudah kami sampaikan Pak, nanti semoga nanti akan ada cepat perbaikan ya Pak. Pak Yaya, demikian Pak. Ya. Oke. Ada tambahan Pak Nasir? Ya, saya coba. Yang lainnya ini Bu ada yang dijawab oleh Ibu yang lainnya? Saya sudah Pak. Ya, sudah Pak. Silakan dari Jateng dari sini. Ya, Pak Yaya izin saya coba jawab. Oh iya, silakan. Ya. Tadi pertanyaan Pak Heru terkait uji kompetensi itu jenjang 9. Nah, ini sekiranya dia tidak kompeten, ini tidak bisa, apakah bisa diturunkan 1 jenjang gitu? Ya, betul. Ya, gitu ya, Pak.
Jadi yang pertama gini Pak, uji kompetensi itu apalagi itu jenjang 9 itu kan mesti lengkap Pak portofolionya. Jadi ya dia sebelumnya udah di jenjang 8 dulu harusnya, tidak ujuk jenjang 9 gitu. Karena kan itu dari Perpres 8 2012 itu kan mengatur ada 9 jenjang. Nah, untuk ahli itu dari jenjang 7, 8, dan 9. Mestinya Pak Heru, kenapa dibuat ada jenjang kualifikasi, itu agar prosesnya berjenjang Pak, menurut kami, dan itu tidak mungkin orang bisa langsung jenjang 9 tanpa dia, walaupun tadi di persyaratan khusus ada 0 tahun ya Pak, untuk S3, untuk doktor itu bisa langsung ke jenjang 9, tapi realitanya biasanya kan itu dia berjenjang Pak, dari jenjang 9. Nah pertanyaannya apakah bisa diturunkan? Saya pikir berita acaranya menyatakan mereka uji kompetensi untuk jenjang 9 Pak. Sekiranya tidak kompeten, berita acaranya akan menyatakan dia tidak kompeten di jenjang 9, bukan berarti dia boleh diturunkan di jenjang 8. Gitu. Mungkin begitu Pak Heru. Pak Yaya? Ya, oke. Ya, baik, terima kasih. Silakan. Ini Pak, yang tadi yang dari Jateng itu yang terkait pertanyaan nomor satunya yang terkait dengan SPU kecil, kemudian dia menyatakan sebelumnya akan melakukan validasi resiko, kemudian Iya, Pak. MTS ini siapa, Ibu bisa menjawab, silakan Bu. Tadi sudah disampaikan Pak, jadi sebenarnya nanti kami sudah sampaikan ke OSS bahwa sebetulnya pengisian ini tidak ada hubungan sama modal Pak. Jadi memang nanti sudah kami bermohon kepada OSS bahwa khusus untuk Jakon ini bisa diakomodir. Jadi teman-teman badan usaha ini bisa memasukkan untuk yang khusus pengaturan sesuai dengan peraturan yang ada di Jakon Pak. Demikian Pak Yaya. Oke, terima kasih. Saya kira kita sudah sampai ke ujung nih, sudah sampai jam 4 ya, artinya sudah pertanyaan yang sudah terkumpul jadi yang peserta sudah 20. Nah tadi kami memohon kalau dari SPJK ada hal-hal yang perlu ditambahkan, silakan Pak. Pak Agi, silakan Pak Agi. Silakan Pak Agi. Terima kasih Pak Ketua. Pak Yaya singkat saja menambahkan penjelasan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua terkait dengan banyaknya pertanyaan yang rangkap jabatan baik itu sebagai PJT maupun PJSKPU. Izin kami sempurnakan yang pertama bahwa proses perubahan untuk SBU dengan KBLI 2017 sudah terbit surat Pak Ketua kepada seluruh asosiasi, tembusan kepada seluruh LSBU. Sekali lagi mekanisme dalam surat nomor 614 itu sudah jelas untuk KBLI 2017. Dapat kami sampaikan juga bahwa sesuai dengan pangkalan data di kami, berdasarkan surat permohonan masuk, untuk permohonan yang masih ongoing itu permohonan yang masuk di bulan Juli. Jadi kalau tadi di link chat ada pertanyaan, sudah berbulan-bulan, belum bisa diselesaikan, mohon bisa disubmit ulang. Sekali lagi, sesuai data di sekretariat, permohonan di bulan Juli yang masih belum terselesaikan. Berikutnya, untuk KBLI 2020, itu permohonan sesuai dengan kewenangan, karena sertifikasi diterbitkan oleh LSBU, maka silakan mohon ke LSBU. Jadi sekali lagi, kami sudah rapatkan dengan ke-11 LSBU. LSBU dapat menggunakan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan klausul 9 di skema standar sertifikasi, peringatan tertulis, pembekuan, sampai dengan pencabutan. Sekali lagi, kewenangan ada di LSBU. Silahkan Bapak Ibu yang merasa TKK-nya itu terpakai oleh badan usaha yang bukan berhak, dimohon melalui LSBU. Kemudian mempertajam yang disampaikan Pak Ketua tadi, per tanggal 1 Agustus sudah tidak memungkinkan lagi terjadi rangkap jabatan. Karena per 1 Agustus sudah ada endpoint untuk pemeriksaan pengecekan duplikasi di double status. Jadi di status 20 dan sebelum status 50, jadi tidak mungkin lagi ada rangkap jabatan yang di SBU diproses dimohonkan melalui LSBU. Kemudian berikutnya, tambahan kami informasikan juga, setelah terbit Permen PU 08,
di ketentuan peralihan sebagaimana yang disampaikan Pak Dir tadi, yang mendapatkan relaksasi penggantian TKK sampai dengan Desember 2022 itu hanya untuk SBU yang sudah terbit. Tindak lanjut dari itu, di SIKI juga sudah kita turunkan tayang SBU dengan KBLI 2017, di mana SBU-nya sudah habis masa berlakunya, itu TKK-nya sudah bisa digunakan. Karena sekali lagi, by system yang ngelok, itu bukan hanya kepemilikan SKK sesuai dengan kebutuhannya, tetapi NIK-nya. Jadi untuk KBLI 2017, yang SBU-nya itu sudah habis masa berlakunya, TKK-nya sudah lepas, demikian juga sekali lagi harapan kami dengan keluarnya Permen PU 08 ini bisa meminimalisir ke potensi terjadinya rangkap jabatan karena sudah banyak relaksasi khususnya pada ketentuan PJ SKBU. Mungkin itu tambahan Pak Ketua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kira kita sudah melewati waktu sudah lebih dari 1 jam kita berdiskusi. Sedangkan waktunya oleh panitia hanya 1 jam. Untuk itu mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini pertama tentu saja bisa membuat mendukung kelancaran dari layanan yang diberikan oleh LPJK, oleh SBU, oleh LSP kepada semua masyarakat yang membutuhkannya. Yang kedua, bahwa dengan terbitan Permen 08 yang tahun 2020 ini mudah-mudahan juga bisa memperlancar segala proses yang sudah dilakukan, khususnya dalam rangka lebih memudahkan dalam memberikan dukungan kepada perizinan berusaha. Dan ketiga, saya kira saya mohon nanti ke panitia untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat yang belum dijawab. Kemudian nanti bisa disampaikan langsung kepada yang bersangkutan atau mungkin bisa dimuat di dalam web yang tersedia atau di sistem informasi yang tersedia bahwa hal-hal yang ditanyakan di dalam kesempatan ini bisa disampaikan informasinya langsung kepada yang membutuhkan. Saya kira 3 hal itu yang mungkin yang perlu ditanyakan. Untuk itu, mari sebelum saya serahkan kepada pembawa acara, mari kita berikan aplaus kepada semua pihak yang telah berpartisipasi langsung, khususnya kepada LPJK ini juga yang sudah membuatkan pencerahan-pencerahan yang lebih praktis terhadap penerapan dari aturan Permen 8 tahun 2020. Terima kasih, mari kita berikan aplaus. Saya mohon maaf apabila ada sesuatu hal yang kurang berkenan, itu adalah kesalahan saya, ketidaktahuan saya sendiri. Mudah-mudahan hal-hal yang disampaikan juga bisa bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada pembawa acara, silakan. Halo. Baik Pak, maaf. Ya. Baik para hadirin, tiba penghujung acara. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Semoga sosialisasi ini dapat memberikan informasi tambahan seputar peraturan terbaru terkait jasa konstruksi. Akhir kata, saya beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan selama acara berlangsung. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Terima kasih Pak Yaya, Pak Ketua, Pak Agi. Pak Riki, makasih. Bu Tisa, makasih. Terima kasih, Pak Kasubdit, Bu Kasubdit. Wah. Ya, terima kasih semua. Izin. Pak Ketua, Izin live. Nah.
Terima kasih Ya. Pak Nika. Sampai ketemu Pak Yaya. Pak Fitri sehat-sehat. Salam sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Ya, insya Allah Pak. Mudah-mudahan sehat. Ari, terima kasih hadir Pak.